Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya merangkai dua buah mikrotik, yang mana mikrotik pertama ini difungsikan sebagai router WiFi ya, yang nantinya share WiFi. Kemudian router keduanya ini dijadikan switch. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya, seperti ini. Ini topologinya adalah topologi untuk di tahun sebelumnya itu adalah paket 2 dari UKK TKJ di tahun kemarin-kemarin. Nah, adapun rangkaiannya atau cara merangkainya adalah sebagai berikut. Yuk kita ini aja langsung saja. Jadi ini saya akan hanya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai kabel-kabel dengan mikrotiknya saja ya. Oke, ini kabel powernya. Jadi kita ini hanya untuk mensimulasikannya saja bagaimana cara perangkaiannya, tapi tidak dengan konfigurasinya. Konfigurasinya kita terpisah ya, takut kelamaan nanti videonya. Oke, kita gunain dua buah router mikrotik, yang mana routernya ini sudah support dengan sudah mempunyai fitur untuk WiFi atau hotspotnya ya. Dan ini kita menggunakan router mikrotik seri 900. Kita singkirin dulu. Nih kita bisa lihat ya, di sini tipenya RB9412ND versi half light dengan portnya hanya 4 port. Oke, hanya 4 port. Ini ada dua buah routernya. Nah, ini anggap saja ini adalah sumber internetnya ya, atau dari modem ataupun IndiHome, sebut saja IndiHome, Bisnet dan lain-lain gitu. Nah, anggaplah ini adalah router pertama. Router pertama pastinya sumber internet ada di Ether 1 ya. Ini dicontohkan sumber internetnya ada di Ether 1. Kemudian untuk konfigurasi ini, misalkan contohnya saya di sini pakai Ether terakhir misal. Nah, sampai bunyi klik, nanti ini juga nyala. Jangan lupa juga kabel powernya dihubungkan. Nah, berhubung ini sekedar simulasi, jadi saya nggak sampai menyalakan ya. Jadi nggak sampai menghidupkan gitu. Ini hanya contoh saja. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Ini kemudian untuk konfigurasi pertama kali ini kita bisa hubungkan dengan laptop ataupun PC. Di sini saya akan contohkan untuk konfigurasinya. Kita ke laptop dulu ya, ke sebelah sini, kemudian kita hubungkan ya, hubungkan terus lanjut sampai ke mikrotiknya seperti ini. Oke, kita geser, misalkan kita taruh di sebelah sini. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita contohkan untuk di Ether 1 ini adalah dari sumber internet. Kemudian di Ether 4 atau di port 4 ini kita hubungkan dengan PC sekedar untuk mengkonfigurasi. Nah, sampai dengan selesai konfigurasinya, ini di Ether 2 kita akan menghidupkan VLAN, yang mana VLAN pertama yaitu untuk siswa dan VLAN guru. Ada dua VLAN yang kita aktifkan ya di Ether 2. Nah, jadi port 3 dan port 4 ini tidak kita gunakan. Nah, kita gunakan hanya untuk manajemen routernya saja. Jadi konfigurasinya nanti kita gunain 3 dan 4. Ini 2 nanti kita aktifkan VLAN-nya. Kemudian jika konfigurasinya sudah, ini kita lanjutkan topologinya sesuai dengan gambar topologinya ya. Ini Ether 2. Berhubung kita konfigurasi VLAN-nya ada di Ether 2, maka kita menghubungkan Ether 2 ini ke router board yang kedua. Andai kata kita menghidupkan VLAN-nya atau mengkonfigurasi VLAN-nya itu di Ether 3, VLAN siswa dan VLAN gurunya, maka yang akan kita hubungkan menuju
mikrotik atau router board yang kedua itu Ether 3. Jika kita menghidupkan VLAN-nya di Ether 4, maka nantinya yang akan kita hubungkan ke mikrotik router board kedua, router board mikrotik 2 ya, itu artinya Ether 4. Jadi tergantung konfigurasinya. Di sini dalam hal ini kita contohkan, kita simulasikan itu di Ether 2. Jadi Ether 2 kita dihidupkan VLAN-nya kita hidupkan, VLAN siswa dan VLAN guru ada di Ether 2 atau port 2. Maka dari itu yang kita hubungkan ke router board kedua, mikrotik yang kedua yang difungsikan sebagai switch itu. Nah, yang kita hubungkan adalah Ether 2-nya. Ini Ether 2, ujung satu ke sini, ujung satunya kita koneksikan ke Ether pertama. Ini. Karena nanti itu akan difungsikan sebagai trunking, sama-sama sumber internet lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa powernya dihubungkan. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa rangkaiannya. Oke, sorry ketutup kameranya. Jadi oke, kita lihat seperti ini. Ini anggap adalah sumber internet masuk. Kemudian kita konfigurasi router board pertama ini, yang ini ya, yang Ether 4 ke laptop. Jadi nanti kita konfigurasi dari sini, kita konfigurasi Ether 2-nya, kita hidupkan VLAN siswa dan VLAN guru, yang nanti akan diteruskan ke router board yang difungsikan sebagai switch. Nah, ini kita hubungkan ke Ether 1 di router board yang kedua yang difungsikan sebagai switch. Jadi dari modem masuk ke Ether 1, kemudian Ether 2-nya yang sudah dikonfigurasi sebagai VLAN kita masukkan ke Ether 1 di router board yang kedua. Jadi tergantung dari besar motor ya, gangguan sebentar. Oke. Jadi tergantung dari kita konfigurasinya. Kalau misalkan kita konfigurasi di Ether 3 ya berarti yang kita hubungkan Ether 3. Kalau kita konfigurasi Ether 2 ya kita hubungkan Ether 2-nya. Karena VLAN-nya kita hidupkan di Ether 2, maka yang akan dijadikan trunking atau sumber internet untuk router board yang kedua ini. Jadi dari Ether 2 masuk ke Ether 1 router board yang kedua. Nah, kemudian nanti di router board yang kedua ini akan dihidupkan portnya, port 2 dan 3 itu untuk VLAN siswa dan port 4-nya untuk VLAN guru. Biasanya untuk manajemennya dia harus punya sendiri ya. Nanti karena kita mode secure-nya kita aktifkan, biasanya ini nggak bisa terhubung ke PC ataupun laptop. Jadi nanti bisa kalau andai kata kita punya hanya punya mikrotik yang 4 port, mungkin salah satunya kita tidak fungsikan. Dalam hal ini kita fungsikan sebagai manajemen, port manajemennya. Jadi bisa kita hidupkan siswanya hanya di port 2-nya saja atau di port 3-nya saja, ataupun misalkan port 2-nya saja untuk siswa, port 3-nya untuk guru, dan 4-nya untuk manajemen. Seperti itu juga bisa ya, pokoknya tinggal disesuaikan, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita hanya menunjukkan bagaimana rangkaiannya saja. Jika sudah, ini misalkan sudah dikonfigurasi, kita bisa lepas dari router board yang pertama yang ke PC-nya. Nah, kita ke sini misalkan. Nah, ini dari laptop kita masuk ke router yang kedua, karena kita akan mengkonfigurasi router yang kedua. Router pertama ini kita sudah selesai, anggap tadi udah selesai, jadi seperti ini. Nah, jika seperti ini kita menghubungkan router kedua ke laptopnya, artinya kita akan mengkonfigurasi, yang akan kita konfigurasi adalah port 2 dan 3. Ini misalkan port 2-nya sebagai VLAN siswa dan port 3-nya sebagai VLAN guru. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini rangkaiannya. Ya, ini dari sumber internet, kemudian tadi ini udah dikonfigurasi ya. Yang ini tadi posisinya nyolok di sini untuk konfigurasi dari PC ataupun laptop. Jika sudah, kita lepas dan kita konfigurasikan ke router yang kedua seperti ini. Nah, jika sudah, ini misalkan anggap sudah dikonfigurasi semua, maka rangkaiannya adalah seperti ini. Ini anggap sebagai siswa, VLAN siswa, kita hubungkan. Kemudian misalkan kita ambil satu lagi, ini untuk VLAN guru. Nah, yang ini ujung ini bisa masuk ke PC, kita sebar atau ke PC guru ya. Ini misalkan siswa. Jadi kurang lebihnya adalah rangkaiannya seperti ini.
hasil akhirnya. Topologinya seperti ini pemasangannya. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk topologi rangkaian yang sesuai dengan gambar ini ya. Oke, itu aja. Adapun langkah mengkonfigurasinya nanti kita akan buatkan videonya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem keamanan jaringan. Di mana untuk ruang lingkup pada pertemuan kali ini diantaranya adalah membahas apa itu definisi sistem keamanan jaringan, kemudian ada prinsip keamanan jaringan, serta jenis gangguan, serangan, dan juga ancaman dari sistem keamanan jaringan. Satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan yang benar-benar aman. Karena sifat dasar dari jaringan itu adalah melakukan komunikasi dan setiap komunikasi itu dapat jatuh ke tangan orang lain dan nantinya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sistem tersebut itu harus dilindungi dari segala macam serangan dan juga usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Nah, dari pembahasan di situ, definisi dari sistem keamanan jaringan itu adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Nah, tujuan dari dilakukannya sistem keamanan jaringan komputer itu adalah untuk mengantisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung yang akan mengganggu sistem keamanan jaringan. Itu definisi dari sistem keamanan jaringan. Nah, prinsip keamanan jaringan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tentang kerahasiaan, di mana kerahasiaan itu pasti menjaga informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Kemudian ada integritas atau integrity, itu merupakan informasinya yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Kemudian prinsip jaringan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability, yaitu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Kemudian ada authentication, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi itu adalah betul orang yang dimaksud. Prinsip yang selanjutnya itu ada access control. Itu merupakan cara pengaturan akses pada data ataupun informasi. Dan yang terakhir ada non-repudiation, yaitu merupakan aspek untuk menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, penggunaan signatur, sertifikat, dan juga teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Nah, itu merupakan prinsip keamanan jaringan. Yang selanjutnya ada dasar-dasar keamanan jaringan. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan, reliability, dan juga confidentiality atau kerahasiaan. Di mana ketersediaan di situ hanya user tertentu yang mempunyai hak akses atau authorized diberi hak akses tepat waktu dan tidak terkendala apapun. Kemudian ada kehandalan, yaitu objek tetap orisinil atau tidak diragukan keasliannya dan tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerimanya. Dan yang ketiga ada kerahasiaan, yaitu objek tidak diumbar atau dibocorkan kepada subjek yang tidak seharusnya berhak terhadap objek tersebut. Yang itu lazim disebut tidak authorized. Itu dasar-dasar keamanan jaringan.
Kemudian itu ada tipe serangan pada keamanan jaringan. Dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, interception, kedua interruption, kemudian fabrication, dan yang terakhir ada modification. Di mana interception itu adalah suatu pihak yang tidak berwenang berhasil mendapatkan akses pada suatu aset. Nah, pihak yang dimaksud itu berupa orang ataupun program atau sistem yang lainnya. Ada interruption yang kedua, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem, tapi tidak keseluruhan, karena admin yang asli itu masih bisa login. Contohnya itu adalah memodifikasi terhadap perangkat keras atau saluran jaringan. Yang ketiga ada fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang kita punya. Contohnya itu mengirimkan pesan-pesan palsu kepada orang lain. Dan yang terakhir ada modification, yaitu penyerang itu telah merusak sistem dan juga mengubah secara keseluruhan sistem pada jaringan kita. Itu beberapa tipe serangan pada keamanan jaringan. Kemudian gangguan apa saja yang biasanya masuk pada sistem keamanan jaringan? Yang pertama ada carding istilahnya, kemudian ada phishing, ada device, dan juga hacking. Carding itu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya pencurian nomor kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi online, itu istilahnya adalah carding. Kemudian ada phishing, pemalsuan terhadap data resmi, ada device, perubahan terhadap bentuk atau tampilan website, dan yang terakhir ada hacking, yaitu perusakan terhadap infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Ini biasanya kemudian serangan pada keamanan jaringan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada serangan pasif, itu merupakan serangan pada sistem autentikasi dengan hanya mengamati atau memonitor pengiriman informasi ke tujuan dan tidak bertujuan menyisipkan data pada aliran data tersebut. Yang kedua, yaitu ada serangan aktif. Itu merupakan serangan yang mencoba memodifikasi data, kemudian mendapatkan autentikasi atau bahkan mendapat autentikasi dengan mengirimkan paket data yang salah ke dalam data stream atau dengan memodifikasi paket yang melewati stream. Itu serangan aktif. Kemudian ada beberapa bentuk ancaman keamanan jaringan yang banyak dijumpai, yaitu ada istilah brute force and dictionary, yaitu memaksa masuk dan kamus password. Kemudian ada denial of service atau DOS. Kemudian ada spoofing, ada serangan man in the middle, ada spamming, kemudian sniffer, dan juga cracker. Itu bentuk ancaman keamanan jaringan. Dari beberapa ancaman jaringan, di situ ada istilahnya DOS, yaitu denial of service, yaitu merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, atau bahkan membuat jaringan tidak dapat diakses sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Nah, di sini jenis-jenis DOS itu ada DDoS, Distribute Denial of Service, ada DRDoS, ada Shinflood Attack, ada Smurf Attack, Ping of Death, dan juga Stream Attack. Nah, di sini untuk jelasnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, apa itu DDoS, kemudian DRDoS, dan lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Nah, silahkan seperti biasa untuk materi lengkapnya bisa kalian download di link yang ada pada deskripsi video ini. Jangan lupa untuk presensi
dan kerjakan kuis yang ada. Tetap semangat dalam belajar. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi. Aku Jenny. Aku akan menjelaskan tentang desain jaringan LAN. Namun, sebelum kita mengarah ke bagaimana cara mendesain jaringan, yuk kita cari tahu dulu apa sih jaringan LAN itu. Let's go! Sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan jaringan komputer? Ya, betul sekali. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource atau sumber daya seperti mencetak pada printer yang sama, berbagi file atau data, berbagi sumber daya internet, dan lain sebagainya. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Apakah kalian tahu? Saat ini, sebagian besar jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Internet melalui perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10-1000 megabits per sekon. Selain itu, ada juga teknologi 802.11b yang disebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan teknologi wireless sehingga dalam instalasinya lebih praktis dibandingkan dengan LAN yang berbasis Ethernet. Karena kita tidak perlu lagi menarik kabel untuk menyambungkannya antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Tempat atau area yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut dengan hotspot. Pada local area network, sering sekali kita mendengar istilah desain jaringan lokal. Desain jaringan tersebut mempelajari tentang bentuk-bentuk instalasi jaringan seperti membuat topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat jaringan LAN, kita harus menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan instalasi jaringan secara matang, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana dan harapan yang ingin dicapai. Persiapan tersebut dimulai dengan membuat desain jaringan, sehingga dapat menentukan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk proses instalasi jaringan. Fungsi dari mendesain sebuah jaringan yaitu sebagai berikut. 1. Mempermudah dalam pengimplementasian sebuah jaringan. Yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Yang ketiga, mempermudah manajemen penempatan perangkat jaringan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna. Desain yang baik dalam sebuah infrastruktur jaringan merupakan sebuah fondasi keberhasilan dari sistem komputer yang dibangun. Dalam merancang sebuah jaringan, banyak hal yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas jaringan yang dihasilkan. Hal tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan. Yang pertama, itu perangkat keras. Beberapa perangkat keras diperlukan jika ingin mendesain jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Adapun beberapa kebutuhan perangkat keras yang dapat digunakan yakni komputer. Komputer disesuaikan penggunaannya sebagai client atau server. Yang kedua, network interface card dan internet card yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan lainnya menggunakan kabel atau net kabel. Yang ketiga, itu ada hub atau switch, merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan banyak komputer. Selain itu juga ada repeater, yang berfungsi sebagai penguat sinyal apabila jarak antara komputer yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Selanjutnya itu ada bridge, yang berfungsi sebagai pembagi jaringan. Misal jaringan satu, apabila terdapat bridge, maka jaringan tersebut dapat dibagi menjadi 2 buah. Dan yang terakhir ada router, yang dapat dikatakan sebagai penghubung antara internet dengan jaringan LAN. Yang kedua, perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan jaringan lokal antara lain sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna. Beberapa sistem operasi yang dapat digunakan antara lain yaitu Windows, Linux, ataupun Mac OS. Yang kedua ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar data yang digunakan atau lebih sering kita dengar dengan istilah kecepatan akses data dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol jaringan berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan.
Yang terakhir ada perangkat keamanan jaringan. Perangkat keamanan jaringan merupakan sistem keamanan yang berfungsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan pihak luar, misalnya injeksi virus yang mengakibatkan jaringan menjadi lambat. Yang ketiga ada topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Adapun beberapa macam atau jenis dari topologi yang masih banyak digunakan, yaitu seperti bus, ring, star, dan tree. Tetapi yang paling sering digunakan untuk instalasi di sebuah gedung atau perusahaan yakni topologi star dan tree. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud dari perencanaan dalam mendesain sebuah jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai contoh dalam mendesain sebuah jaringan sederhana. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak video selanjutnya. Let's go!